Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Herawati, peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2022, golongan 3 angkatan 4, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendeskripsikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Smart governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang smart. Untuk mewujudkan smart governance dibutuhkan smart ASN, yaitu pegawai dengan integritas, profesional, nasionalisme yang tinggi, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan berjiwa wirausaha. Smart ASN dengan didampingi atau diatur oleh manajemen ASN akan menghasilkan ASN yang profesional dan berakhlak. Dalam melakukan analisis isu dan gagasan kreatif, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di lingkungan farmasi UPTD Puskesmas Kertahayu. Isu yang sedang terjadi diantaranya adalah rendahnya kepatuhan pasien dalam meminum obat, belum optimalnya pengelolaan obat yang mendekati expired date, peresepan dan pemberian etiket yang masih manual, kurangnya pemahaman pasien terkait BUD sirup kering, ketidaksesuaian jumlah obat dengan jumlah kartu stok, dan sering terjadinya kekosongan obat. Kemudian, isu-isu tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik tapisan USG, di mana urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness yaitu seberapa seriusnya suatu isu tersebut harus segera dibahas yang dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan grow didefinisikan sebagai seberapa besar memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Berikut adalah hasil analisis isu dengan teknik USG. Sehingga isu prioritas yang diperoleh adalah kurangnya pemahaman pasien terkait BUD sirup kering. Kemudian dilakukan analisis penyebab terjadinya isu tersebut. Analisis penyebab isu dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone dalam penyelesaiannya. Diagram fishbone ini merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan dalam diagram fishbone meliputi man atau sumber daya manusia, kemudian material atau bahan baku, metode atau metode, dan lingkungan. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan fishbone pada isu prioritas, diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan, yaitu yang pertama dari segi man. Dihasilkan penyebab yaitu kurangnya pemahaman petugas kefarmasian tentang BUD sirup kering. Kemudian dari segi material, penyebabnya adalah yang pertama tidak adanya media edukasi yang menjelaskan tentang BUD. Kemudian yang kedua belum adanya label BUD untuk disediaan sirup kering. Dari segi money, penyebab terjadinya isu prioritas adalah masih kurangnya anggaran untuk membuat media edukasi seperti leaflet atau media edukasi yang lainnya. Dari segi metode, penyebabnya adalah tidak tercantumnya poin BUD atau pemberian informasi BUD pada SOP pemberian informasi obat terhadap pasien. Dan yang terakhir dari segi lingkungan, penyebabnya adalah pasien kurang kooperatif saat dijelaskan. Dari penyebab-penyebab tersebut berdampak pada terjadinya efek yang tidak diinginkan apabila melebihi waktu dari beyond use date sirup kering,
Kemudian tidak tercapainya atau tidak maksimalnya pencapaian terapi pada pasien. Dan yang terakhir adalah turunnya mutu pelayanan obat. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya gagasan pemecahan isu prioritas yang dilakukan dengan pertama, merevisi SOP dengan menambahkan poin penjelasan BUD sirup kering. Kemudian yang kedua, pembuatan label Beyond Use Date. Yang ketiga, pembuatan leaflet atau brosur yang terkait dengan pemaparan materi Beyond Use Date obat racikan atau sirup kering sebagai media sosialisasi pada pasien. Yang keempat, sosialisasi Beyond Use Date sirup kering pada pasien. Terakhir, mengevaluasi pemahaman tentang Beyond Use Date. Mengevaluasi pemahaman tentang Beyond Use Date sirup kering dengan menggunakan kuesioner. Sehingga diharapkan meningkatnya pemahaman pasien terkait BUD sirup kering. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.